diterjang angin puting beliung. Warga di Kelurahan Tamalaba, Kota Makassar menukar sampah plastik dengan gas LPG 5,5 kg. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Sulsel kembali hadir untuk menjumpai Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya yang telah kami rangkum khusus untuk Anda, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya, Marnisha Fitriani. Saya Stefan Sonda, kita jelang Kompas Sulsel hari ini Rabu 6 November 2019. Setelah hingga hari ke-12 operasi Zebra, jumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran meningkat hingga 22%. Pelanggaran didominasi oleh sebagian besar pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Memasuki hari terakhir operasi Zebra di Makassar, tercatat jumlah pengemudi yang melanggar mengalami peningkatan. Lantaran semakin berkurangnya kesadaran pengendara menjaga keselamatan saat berkendara, terutama pengendara roda 2. Tercatat pelanggaran dalam operasi Zebra meningkat 22% dari 13.627 pelanggaran di tahun 2018 dan tahun ini menjadi 16.061 pelanggaran. Sementara angka kecelakaan di tahun ini menurun menjadi 21%. Dengan korban meninggal karena kecelakaan 84%. Terjadi peningkatan sebanyak 22% dari 13.627 pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2018 menjadi 16.581. Jadi naik sekitar 22%. Begitupun dengan teguran yang dilakukan. Namun hasil dari selama kegiatan operasi ini, beberapa target yang ingin kita capai antara lain terjadinya penurunan angka kecelakaan dan penurunnya fatalitas korban kecelakaan. Itu terjadi hal yang positif, dalam arti terjadi penurunan. Untuk jumlah kecelakaan sendiri itu menurun sebanyak 21%. Kemudian jumlah korban meninggal dunia itu turun sebanyak 8%. Dan korban luka berat turun 63%. Luka ringan turun 26%. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo Kota menggelar operasi Zebra di Jalan Pangeran Hidayat, Kota Gorontalo, Senin pagi kemarin. Operasi Zebra kali ini melibatkan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo. Operasi Zebra yang digelar selama 2 jam ini menjaring 54 pengendara yang melanggar lalu lintas, yang kebanyakan tidak memiliki kelengkapan berkendara. Ke-64 pengendara yang melanggar langsung menjalani sidang di lokasi operasi Zebra. Sementara sanksi yang diberikan berupa denda mulai dari Rp35.000 hingga Rp50.000 sesuai jenis pelanggaran. Penglibatan pengadilan negeri di lokasi operasi Zebra ini untuk memberikan efek jera kepada pengendara dan juga memudahkan masyarakat untuk menjalani sidang lalu lintas. Ini untuk pembelajaran kepada masyarakat juga, bahwa sidang di tempat bisa juga dilaksanakan, bukan hanya di pengadilan. Jadi untuk kegiatan hari ini kita ada 64 tilang dan semua disidangkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Gorontalo mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan di setiap momentum hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Atas kebijakan ini, warga yang membayar pajak kendaraan di Samsat Kota Gorontalo mengalami peningkatan hingga 50%. Sejak dibuka kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan di Gorontalo pada 3 September lalu, pembayaran pajak kendaraan di Kota Gorontalo mengalami peningkatan 50% dari hari biasanya. Jika biasanya petugas Samsat hanya menerima 40 hingga 50 orang per hari, namun dengan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan ini, petugas Samsat harus melayani hingga 100 orang per hari. Pembayaran pajak ini didominasi kendaraan roda 2 jika dibandingkan dengan pembayaran pajak kendaraan roda 4. Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan setiap tahun dilakukan di momentum hari ulang tahun Provinsi Gorontalo. Dengan adanya penghapusan denda dan BBN 2 ini dalam rangka ulang tahun provinsi ini, ada peningkatan yang signifikan kan, sejak dibuka dari bulan September, tanggal 12 September itu sampai dengan ini hari tanggal 5 November 2019 ada peningkatan sekitar 50%.
orang yang membayar pajak. Gitu. Selain karena adanya kebijakan penghapusan denda pajak, peningkatan pembayaran pajak juga dipengaruhi operasi zebra yang digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo. Penghapusan denda pajak kendaraan yang dibuka sejak bulan September ini akan berakhir pada Desember mendatang. Mamat Kaida, Kompas TV, Kota Gorontalo. Saudara, rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan 100% tahun depan ditanggapi masyarakat, termasuk di Kota Sorong, Papua Barat. Warga berharap kenaikan iuran BPJS Kesehatan diimbangi dengan peningkatan layanan BPJS Kesehatan. Meski kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2020, namun sejumlah warga di Kota Sorong, Papua Barat belum ada yang melakukan perubahan pelayanan dari kelas 1 ke kelas 2. Meski iuran BPJS Kesehatan akan diberlakukan tahun depan, namun peserta BPJS Kesehatan di Kota Sorong, Papua Barat tidak terpengaruh. Peserta BPJS Kesehatan di Kota Sorong berharap agar kenaikan iuran BPJS Kesehatan diimbangi dengan peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. Perlu untuk BPJS yang mau ditingkatkan itu lebih baik untuk masyarakat ini ke depan supaya ada yang berobat, tidak susah-susah untuk kemana-mana tempat. Artinya ya tidak bisa untuk ke rumah sakit yang lain, tetapi harus datang dengan BPJS yang ditingkatkan ke depan untuk masyarakat ini untuk bagaimana mereka bisa berobat. Sampai sekarang belum ada dampak yang terlihat, belum ada euforia masyarakat untuk turun kelas barangkali ya. Karena kan ada yang mengatakan ini berat, yang membuat silakan ya. Kalau masih merasa berat karena merasa tidak mampu, lapor ke pemerintah, lapor ke dinas Dukcapil, dinas sosial. Kemudian kalau memang layak menerima bantuan iuran akan didaftarkan oleh. Puluhan rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rusak akibat diterjang angin puting beliung. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Sempat menerima berbagai ancaman. Berbagai fenomena yang mengandung unsur pidana kerap terjadi di tengah kita. Buka mata, tajamkan waspada. Ketika orang bisa memiliki identitas ganda, mungkin dia bisa melakukan tindak kejahatan menyamar jadi siapa. Target, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Membuka sisi lain para berani tokoh ya, bangsa. Bapak ya? Tidak berani, maksudnya naksir sama primadona. Dia secati demikian. Setelah beberapa kali ketemu, Ibu awet muda loh, Pak. Aduh, saya awet tua gitu saya. Saya bersama Rosi di Istana Bogor. Artinya kalau orang suntik saya nggak mau lihat. Jadi Bapak takut suntik tuh beneran? Udah belum. Menelusuri kisah di balik peristiwa. Pengen ngebales juga nggak? Kalau jujur, iya. Nah, maaf sebesar-besarnya, moga Bapak yang memaafkan saya. Memberi perspektif lain. Cerita kegelisahan gua, betapa kok jadi begini ya Indonesia. Tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Selamat bergabung kembali saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sulsel. Saudara, angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Baula dan Kelurahan Todang Pulu, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Sekitar 29 rumah warga di Kelurahan Baula dan 4 rumah warga di Kelurahan Todang Pulu rusak akibat diterjang angin puting beliung hari Minggu kemarin. Sejumlah atap rumah warga rusak dan juga dinding rumah warga. Selain itu, 1 sekolah dan 2 kantor milik pemerintah daerah juga mengalami kerusakan akibat puting beliung.
Sementara itu, Bupati Sidrap berjanji akan memberikan bantuan terhadap korban puting beliung. Hujan semuanya berengan. Itu masih ada di kamar. Ya, enggak kuliah terbang atapnya rumah sama dindingnya. Harus saya lari turun sama anak. Pada saat itu hujan deras. Informasi bahwa jumlah rumah yang rusak kurang lebih 34 rumah. Antara lain Baula 20 berapa? 29 dan 24. Kantor 2 Pak Bupati. Kantor 2 satu sekolah. Kalau kerusakan pada umumnya Pak Bupati? Ya, kerusakan pada umumnya untuk sementara ini ratusan miliar. Ya, ratusan juta. Setelah Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 4 Makassar memprediksi awal musim hujan di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat akan terjadi pada pertengahan November. Dibanding tahun lalu, musim hujan tahun ini mengalami kemunduran, namun masih dalam batas yang normal. Awal musim hujan untuk wilayah Sulawesi Selatan bagian barat meliputi Makassar, Goa, Maros, dan sekitarnya yang diperkirakan akan terjadi pada pekan kedua bulan November 2019. Mundurnya musim hujan tahun ini lantaran kondisi regional seperti angin yang berasal dari tenggara ke selatan secara perlahan dan berbelok ke barat daya, lalu ke barat. BMKG wilayah 4 Makassar juga menghimbau masyarakat di masa transisi mewaspadai angin kencang. Peringatan angin kencang jika memang terdapat potensi-potensi angin kencang di wilayah-wilayah. Jadi kondisi cuaca saat ini dan beberapa hari ke depan itu lebih ke cerah berawan hingga berawan. Tetapi ada juga potensi hujan tapi dalam intensitas sangat ringan hingga ringan seperti itu. Saudara, sejak 1 pekan terakhir, harga tomat di pasar tradisional Kota Manado, Sulawesi Utara mengalami kenaikan. Pedagang menduga kenaikan lantaran pasokan yang terbatas. Harga tomat di pasar tradisional Pinangsukalan, Kota Manado, Sulawesi Selatan naik menjadi Rp18.000 per kilogram yang sebelumnya dijual seharga Rp5.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga tomat di Kota Manado diduga akibat terbatasnya pasokan lantaran sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memasuki musim hujan. Selain harga tomat, sejumlah harga bumbu dapur yang lainnya juga mengalami kenaikan sejak 1 bulan terakhir. Bahkan harga cabai di Kota Manado mencapai Rp129.000 per kilogram. Rp10.000 per kilogram. Ya, sekarang 18. Kenaikan menjadi 18.000 ini sudah berlangsung sejak kapan, Pak? Dari hari Jumat. Sebelum hari Jumat itu harganya masih berapa? Masih 10.000. Sebelum itu 5.000, 6.000 dulu. Pak, kenapa ini kemudian harganya naik, Pak? Musim hujan. Ini pasokannya berkurang ya, Pak? Iya, kurang DP apa? Orang bapete enggak mati bapete ka hujan. Murah. Setelah 1 tahun pasca gempa yang melanda kota Palu, Sulawesi Tengah, hingga kini jumlah pengungsi korban gempa masih menempati hunian sementara, meski saat ini pemerintah telah membangun hunian tetap. Hingga saat ini korban pengungsi belum mengetahui kapan mereka bisa menempati hunian tetap. Saat ini kondisi hunian sementara mulai tidak layak huni dan juga mulai berkurangnya bantuan untuk korban gempa, membuat pengungsi mulai resah. Bahkan, sebagian pengungsi korban gempa mulai berjualan untuk melanjutkan hidup. Hingga saat ini, pengungsi korban gempa menunggu janji pemerintah terkait kepastian untuk menempati hunian tetap yang saat ini sementara dibangun di sejumlah wilayah di Palu, Donggala, dan Sigi. Bencana begini, tidak bisa kita kita cuma mengharap dipercepat huntapnya. Sudah didata Pak untuk menerima huntap? Iya, sudah didata. Kapan rencananya? Ada rencana kapan pemerintah akan memberikan huntap? Baik, kita belum ada kepastian dari pemerintah. Kita cuma tunggu ke pemerintah saja kepastiannya kapan mau pindah supaya hidup nyaman lagi. Kalau cuma hidup begini terus, beralas dan terus, terpal terus di tenda.
Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lain, di antaranya warga di Kelurahan Tamalaba, Kota Makassar menukar sampah plastik dengan gas LPG 5,5 kg. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Sosial. Pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Susel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Episode demi episode perjalanan negeri ini terukir dalam kitab sejarah. Di tiap lembarnya tersembunyi fakta di balik cerita yang penting untuk diangkat ke permukaan. Akurasi data dan narasumber terpercaya menjadi kunci untuk membuka setiap pemaparan. Singkap setiap Rabu pukul 11 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Realita dan fenomena dari berbagai sisi kehidupan. Kami menginvestigasi secara mendalam, memaparkan fakta yang tersembunyi. Kalau kita lihat laut itu biru nggak kelihatan, sementara di bawah sana sampah itu sangat mengkhawatirkan. Dana-dana desa yang sebenarnya harusnya dikelola, direkayasa, kemudian keuntungannya diambil oleh kepala desanya. Jejak kasus setiap Selasa pukul 10:30 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda sedang menyaksikan Kompas Sosial bersama saya Steve Sondak dan Manisha Fitriani. Setelah lift barang di salah satu swalayan di Ambon, Maluku jatuh, akibatnya satu pekerja terluka lantaran terjepit lift. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya lift. Lift barang di swalayan Farmers Market ini terjatuh dan mengenai seorang karyawan yang sedang bekerja. Lift barang di swalayan Farmers Market ini terjatuh saat korban yang merupakan karyawan swalayan hendak mengambil barang di dalam lift. Namun kemudian lift terjatuh dan korban dalam posisi terjepit lift. Korban segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Korban masuk untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba rantai lift terlepas sehingga terjatuh, dan pada saat itu korban sementara memegang rem dan korban ikut terjatuh bersama lift. Dan setelah korban kaget, sudah ketindih oleh lift itu pada bagian bahu sebelah kiri. Jadi tim tadi dari Polres, Polres, Pak Kasat, Reskrim juga di TKP, personil unit Reskrim Polres Ambon sudah melakukan pengolahan olah TKP. Saudara, memanfaatkan program Bank Sampah, sejumlah warga di Kelurahan Tamalaba, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memanfaatkan limbah sampah plastik yang ditukar dengan gas LPG. Selain mendapatkan keuntungan, warga diajak untuk hidup sehat. Kehadiran bank sampah di permukiman warga telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir. Bank sampah yang dikelola pemerintah Kota Makassar dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga. Hal ini lantaran setiap limbah sampah plastik seberat 4 kg, warga sudah bisa mendapatkan gas LPG 5,5 kg. Program bank sampah ini mengajak warga untuk hidup sehat dan mengedukasi warga tentang sulitnya penguraian sampah plastik. Selain itu, program ini juga mengubah kebiasaan masyarakat yang biasa membuang sampah sembarangan, namun kali ini memanfaatkan setiap sampah. Namun kali ini hamburan. Setelah ada hoki yang mendirikan pertimbangan begini, kita kumpul supaya bisa jadi uang. Dikasih tahu sudah kita sama karyawan-karyawannya, tolong kumpul sampahnya ditimbang bisa jadi uang. Jadi tujuan program ini adalah bagaimana mengedukasi warga mulai memilah sampah dari hulunya, karena permasalahan sampah di perkotaan khususnya Kota Makassar ini menjadi runyam, dan untuk memudahkan solusi dari pengolahan sampah, salah satu solusinya adalah bank sampah. Solusinya adalah mengedukasi masyarakat
bagaimana sampah itu sudah terpilah memang dari setiap rumah tangga, kemudian dibawa ke bank sampah sehingga sampah yang mereka bawa itu dapat bernilai dan kembali ke masyarakat juga manfaatnya. Selamat bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas TV, kami hadirkan kembali informasi utama kami di Kompas Sulsel hari ini. Hingga hari ke-12 operasi zebra, jumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran meningkat hingga 22%. Pelanggaran didominasi oleh sebagian besar pengemudi kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Memasuki hari terakhir operasi zebra di Makassar, tercatat jumlah pengemudi yang melanggar mengalami peningkatan lantaran semakin berkurangnya kesadaran pengendara menjaga keselamatan saat berkendara, terutama pengendara roda 2. Tercatat, pelanggaran dalam operasi zebra meningkat 22% dari 13.627 pelanggaran di tahun 2018 dan tahun ini menjadi 16.061 pelanggaran. Sementara angka kecelakaan di tahun ini menurun menjadi 21% dengan korban meninggal karena kecelakaan 84%. Terjadi peningkatan sebanyak 22% dari 13.627 pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2018 menjadi 16.581. Jadi naik sekitar 22%. Begitupun dengan teguran yang dilakukan. Namun hasil dari selama kegiatan operasi ini beberapa target yang ingin kita capai antara lain terjadinya penurunan angka kecelakaan dan penurunnya fatalitas korban kecelakaan itu terjadi hal yang positif dalam arti terjadi penurunan. Untuk jumlah kecelakaan sendiri itu menurun sebanyak 21%. Kemudian Saudara, angin puting beliung yang terjadi di Kelurahan Baula dan Kelurahan Todang Pulu, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak. Selain itu, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Sekitar 29 rumah warga di Kelurahan Baula dan 4 rumah warga di Kelurahan Todang Pulu rusak akibat diterjang angin puting beliung hari Minggu kemarin. Sejumlah atap rumah warga rusak dan juga dinding rumah warga. Selain itu, 1 sekolah dan 2 kantor milik pemerintah daerah juga mengalami kerusakan akibat puting beliung. Sementara itu, Bupati Sidrap berjanji akan memberikan bantuan terhadap korban puting beliung. Hujan semanin berengan. Itu masak saya di kamar. Ya, enggak lihat ibu. Terbang atapnya rumah sama dindingnya. Harus saya lagi turun sama anak. Pada saat itu hujan? Iya hujan deras. Informasi bahwa jumlah rumah yang rusak kurang lebih 34 rumah. Antara lain Baula 20 berapa? 29 dan 24. Kantor 2 Pak Bupati. Kantor 2 satu sekolah. Kalau kerusakan pada umumnya Pak Bupati? Ya, kerusakan pada umumnya untuk sementara ini ratusan miliar, ratusan juta. Setelah informasi tadi sekaligus untuk perjumpaan kita di Kompas Sulsel hari ini. Saya Steve Sonda. Dan saya Marnisha Fitriani, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Pastikan Anda untuk tetap menyaksikan Kompas TV independen terpercaya, karena sesaat lagi akan hadir program inspiratif lainnya. Di antaranya akan ada Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasut, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala kalau bukan dengan sholat?